Puji Tuhan, kembali kita bertemu hari Minggu ini untuk kita belajar firman Tuhan dalam waktu yang singkat, tapi kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi hal yang baik di masa muda, membawa kita semakin hari mengenal Tuhan dengan baik dan iman kita tidak tergoyahkan. Karena hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang imannya mulai goyah, mulai ragu, siapa sih Tuhan saya? Siapa Tuhan yang saya sembah? Apalagi media sosial kan mulai banyak yang beredar, membandingkan agama, membandingkan Tuhan satu dengan Tuhan yang lain, dan membuat orang jadi bingung. Orang yang awalnya sudah yakin dengan kekristenan akhirnya jadi bingung. Akhirnya banyak yang satu persatu jadi malah. Oke, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang ada. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami kemampuan untuk menangkap dengan baik pesan yang Kau sampaikan melalui pembelajaran firman Tuhan ini, melalui media Zoom, dan dalam waktu yang singkat, dengan cara yang sederhana dan percaya, Tuhan Yesus mampu membuat kami bertumbuh iman kami, makin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan lebih baik lagi. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Tadi saya sampaikan beberapa hari ini belakangan banyak orang yang mulai kehilangan imannya pada Tuhan, mulai meragukan kepercayaan pada Tuhan dan satu persatu mulai undur, mulai kehilangan, mulai meragukan firman Tuhan. Hanya karena dibolak-balik oleh orang-orang dari agama seberang. Hari ini kita akan belajar mengenai eh, sebutan Tuhan. Jadi Tuhan itu punya gelar, punya sebutan, punya ya namanya tetap Tuhan Yesus yang kita sembah, tapi punya berbagai sebutan. Dan kita akan mengenal yang pertama yaitu Jehovah Rafa. Ada yang pernah tahu kata ini Jehovah Rafa? Nelva pernah mendengar kata Jehovah Rafa? Pernah, Pak. Nah, apa artinya? Eh, Allah Maha Menyembuhkan. Ya, Jawaban. Niko pernah mendengar juga istilah ini atau belum? Belum, Pak. Belum. Oke, jadi ada berbagai nama Tuhan, ada berbagai, maksudnya bukan berbagai nama Tuhan, berbagai sebutan. Ada Jehovah Rafa, Jehovah Rohi, Jehovah Jireh, dan seterusnya. Kita pelajari yang pertama adalah Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. Jehovah itu artinya Tuhan, God. Kalau Rafa itu adalah penyembuh. God is my healer. Tuhan adalah penyembuhku. Jehovah Rafa artinya Tuhan yang menyembuhkan. Istilah ini digunakan pertama kali saat bangsa Israel berada dalam perjalanan di padang gurun. Mereka bersungut-sungut pada Tuhan. Mereka protes kepada Musa. Dan Tuhan pun berkata bahwa aku Tuhan yang akan menyembuhkan sakit penyakit kalian. Janji Tuhan dalam hidup kita salah satunya yaitu Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Pembelajarannya yang pertama yaitu ini keliru pembelajaran di Yuvarapa. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Firman Tuhan yang dibaca dari Keluaran 15 ayat 26. Kita tolong Nelva bacakan Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, kita tahu bahwa bangsa Mesir itu menerima tulah atau hukuman dari Tuhan. Ada 10 tulah, 10 hukuman. Ada air jadi darah, ada hujan es, ada lalap pikat, penyakit sampar, dan sebagainya. Ada berbagai hukuman dari Tuhan. Tapi pada bangsa Israel dihindarkan hukuman itu. Mereka tidak mengalami satupun tulah atau hukuman. Bahkan apapun penyakit yang menimpa bangsa Mesir tidak terjadi pada bangsa Israel. Sebab Tuhanlah yang menyembuhkan segala penyakit. Tuhan menegaskan bahwa aku yang menyembuhkan segala sakit penyakit.
dan sakit penyakit yang ada pada bangsa Mesir, kalian tidak akan mengalami. Tapi ada syaratnya, seperti yang dibaca tadi, yaitu apa? Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan mudah menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Mengapa? Karena dalam hatinya sudah terisi benih-benih iman. Jadi kalau orang suka baca firman Tuhan, di dalam hatinya ini ada benih-benih iman. Disitulah mulai bertumbuh untuk uh, kekuatan iman. Ketika sakit sekalipun, dia tidak akan merasa ditinggalkan. Sebab Tuhan bersama dengan dia. Oleh karena itu, kalau mengalami sakit apapun, berdoa pada Tuhan supaya disembuhkan. Kita percaya kuasa Tuhan dalam nama Yesus Kristus masih sanggup untuk melakukan mujizat yang terbaik dan tidak terbatas bagi kita. Sakit kecil, sakit sedang, dan sakit berat sekalipun, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Sakit kecil, flu, batuk, panas, sakit yang sedang, apa misalkan sakit tenggorokan atau amandel dan sebagainya, dan yang sakit berat yang tentu susah untuk dibayangkan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Ini yang pertama, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Percayakah kamu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakitmu? Niko percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit yang Niko alami. Percaya, Pak. Nelva percaya bahwa Tuhan Yesus masih berkuasa, mampu menyembuhkan sakit penyakit. Percaya, Pak. Ya, kepercayaan kita inilah yang merupakan benih-benih iman. Jadi ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan sakit-sakit. Jadi itu yang akan membuat lebih cepat kita akan disembuhkan. Nah, ini yang pertama, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Poin kedua, tindakan medis hanya perantara. Kita tolong Niko baca Kisah Para Rasul 5 ayat 15 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 sampai 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Iya, ada sampai sekarang ini orang-orang Kristen berdebat bahwa eh, boleh tidak sih orang kalau sakit itu dibawa ke rumah sakit atau datang pada dokter. Bukankah lebih baik kita sebagai orang beriman berdoa, jadi tidak perlu dibawa ke dokter atau tindakan medis. Kalau menurut Nelva, orang Kristen sakit itu cukup berdoa saja atau boleh dibawa kepada medis, dokter, rumah sakit, dan sebagainya. Oh, boleh, Pak, dibawa ke rumah sakit. Boleh ya. Kalau Niko, bagaimana? Apakah cukup hanya berdoa atau boleh dibawa ke dokter? Boleh dibawa ke dokter, Pak, Boleh ya. Ya. sambil berdoa. Betul, sambil berdoa. Artinya kita tetap berdoa itu pasti tidak kita tinggalkan. Tapi ada usaha yang kita lakukan. Ya, kalau ternyata situasi masih belum membaik, ya kita bawa ke dokter. Bukan berarti kita tidak percaya pada kuasa Tuhan. Tapi Tuhan juga memakai orang-orang tertentu untuk membantu pemulihan kesehatan. Nah, jemaat mula-mula, itu jemaat di Kisah Para Rasul itu, mereka mulai bergerak melayani Tuhan. Salah satu hal yang istimewa yaitu adanya mujizat kesembuhan melalui bayangan tubuh Rasul Petrus. Jadi ada banyak orang yang sakit sampai apa di bukan digeletakkan ya, ditidurkan di jalanan nunggu kalau Rasul Petrus lewat. Rasul Petrus waktu itu habis berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Karena banyak yang sakit, Rasul Petrus tentu tidak sempat mendoakan satu persatu. Mereka berharap setidaknya bayangan Rasul Petrus mengenai orang yang sakit sanggup menyembuhkan. Ya, terbukti memang bayang-bayangnya itu
Ketika kena, ada yang sembuh. Bukan hanya Rasul Petrus, sapu tangan Rasul Paulus pun sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Dibaca Nelva, Kisah Rasul 19 ayat 12. Kisah Rasul. Sebentar Pak, kisah Pak. Yesus 19. Enggak. Ya, ketemu. Kisah Rasul 19 ayat 12. Kisah Rasul 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, jadi untuk menyembuhkan orang yang sakit pun, sapu tangan Rasul Paulus pun bisa dipakai untuk menyembuhkan. Ya, mungkin saking banyaknya orang kan ya, terus pakai sapu tangan atau kain yang pernah dipegang Paulus. Ya, kita bisa. Ada banyak lagi cara atau sarana dalam Alkitab. Hamba-hamba Tuhan dipakai untuk mujizat kesembuhan. Pertanyaannya adalah, apakah berarti yang menyembuhkan, yang memberikan kesembuhan itu bayangannya Petrus dan sapu tangannya Rasul Paulus? Tentu tidak. Bayang-bayang dan sapu tangan itu hanya sarana atau alat yang Tuhan pakai untuk melakukan mujizat. Yang menyembuhkan siapa? Tetap kuasa Tuhan sendiri. Kalau tidak ada kuasa Tuhan, bayang-bayang atau sapu tangan tidak akan ada. Kita pun kalau sakit, selain berdoa minta kesembuhan pada Tuhan, tidak ada salahnya kita minum obat, tidak ada salahnya kita datang minta pertolongan pada dokter, pada bidan. Bidan kan kalau di kampung-kampung dia yang memberikan pertolongan untuk kesembuhan. Atau pada perawat, tidak ada masalah. Selama usaha yang kita lakukan itu aman, bersifat medis, dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tidak ada masalah. Karena apa? Yang menyembuhkan bukan dokter. Ketika kita bisa sembuh itu bukan dari dokter, bukan dari bidan atau dari perawat, atau bukan dari obat. Yang menyembuhkan siapa? Tetap kuasa Tuhan. Jadi dokter, obat, perawat, bidan itu hanya sarana saja. Kalau Tuhan tidak izinkan itu sembuh, berobat kemanapun tentu tidak ada artinya. Obat yang kita minum juga tidak ada artinya. Ganti-ganti obat nggak akan sembuh-sembuh. Kalau Tuhan izinkan untuk kita pakai sarana medis, Tuhan pasti memberikan kita kesembuhan. Jadi dokter itu hanya sarana. Tidak ada masalah kita berobat pada dokter. Orang-orang yang punya uang pun akhirnya seringkali tidak puas. Berobat ke dokter Indonesia, nggak percaya, akhirnya ke luar negeri dan sebagainya. Lupa bahwa yang menyembuhkan bukan dokter, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Jadi tetap bahwa percaya Tuhan Yesus lah yang memberikan kesembuhan. Tindakan medis itu hanya sarana yang Tuhan pakai untuk memulihkan kondisi kita. Yang menyembuhkan tetap kuasa Tuhan. Nah, kalau mereka itu adalah sebagai medis, adalah sarana. Kalau begitu, bolehkah berobat ke sarana alternatif seperti tukang obat di jalanan atau yang ada di lapangan dulu, atau dulu seringkali orang di lapangan tuh menawarkan, saya bisa menyembuhkan, bawa ke sini. Atau ada juga yang menawarkan jasa di media sosial, di Instagram, Facebook, kalau sakit apapun disebutkan penyakitnya, hubungi, datang ke tempat kami akan sembuhkan dengan biaya yang tidak mahal. Boleh nggak berobat ke sarana alternatif seperti itu, menurut Eva? Nah, sarana alternatif bukan Eh, medis. Jadi akan ada orang-orang yang menawarkan di media sosial. Kalau sakit, saya bisa menyembuhkan. kalau selama kita masih percaya sama Tuhan sih sepertinya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah melenceng gitu, kayaknya nggak boleh Pak. Ya. Niko, bagaimana? Pernah menemui di iklan-iklan di media sosial mungkin orang menawarkan jasa kesembuhan secara alternatif. Pernah, Pak. Iya, menurut itu bagaimana? Boleh enggak datang ke orang-orang seperti itu?
Kalau selagi bagus, eh, boleh aja, Pak. Ya, mereka inilah yang seringkali menyebut dirinya sebagai paranormal. Paranormal itu apa ya? Di luar normal. Ya, kalau disebut dukun ya kan terlalu kasar. Paranormal mencoba memberikan kesembuhan, alternatif memberikan daftar penyakit yang bisa disembuhkan. Nah, jadi kalau sifatnya itu alternatif di luar medis ya tentu kita harus berhati-hati. Jangan sampai ternyata yang memberikan kesembuhan itu kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu apa? Orang sembuh dari kanker. Wah, beres. Tapi ternyata seminggu kemudian dia sakit di bagian yang lain. Tumor mungkin misalnya. Atau sebelumnya sakit di kepala, tiba-tiba jadi sakit di kaki. Jadi kalau kuasa kegelapan itu biasanya mereka tidak menyembuhkan, tapi memindahkan penyakit. Jadi kalau sesuatu bukan medis, nggak masuk akal ya kita harus pertimbangkan dengan baik. Mungkin kalau hanya sekedar jamu, tidak ada masalah. Jadi hati-hati dengan berbagai tawaran penyembuhan yang ada di media sosial dan sebagainya. Dulu waktu saya masih usia-usia kalian, masih remaja, saya sering menemui orang menyebarkan flyer, brosur untuk datang kalau ada sakit-sakit tertentu. Menurut saya itu juga tidak baik. Mungkin kesulitan jodoh atau kesulitan uang diberikan alternatif-alternatif tertentu. Jadi itu bahwa yang kedua kita pelajari bahwa semua sarana medis itu adalah hanya sarana. Tuhan yang menyembuhkan. Tindakan medis hanya perantara. Bayangan Petrus itu tidak menyembuhkan kuasa Tuhan yang itu hanya sarana. Demikian juga sapu tangan Paulus itu hanya sarana saja. Dokter-dokter yang uh, bekerja ketika kita sakit itu hanya sarana untuk. Oke, yang pertama adalah Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Kita imani ini. Yang kedua, Tuhan juga memakai berbagai sarana medis. Dokter, perawat, orang-orang yang memang bergerak dalam bidang kesehatan dengan baik. Atau obat-obat sekarang sudah banyak beredar di apotik-apotik, tinggal menyesuaikan kita sakit apa, obatnya apa. Yang ketiga, yang terakhir poinnya itu penyembuhan yang paling sederhana ya memperkatakan firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 17 sampai 20. Niko bisa bantu baca? Mazmur 107 Eh, ayat 17. Mazmur 107 ayat 17 sampai 20. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, terima kasih. Jadi di situ tadi firman Tuhan berkata bahwa ketika sakit berkata bahwa engkaulah yang menyembuhkan. Berkata bahwa firman Tuhan memberi kesembuhan. Ketika kita sakit, saatnya untuk mempraktekkan iman dengan cara mengucapkan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan pada diri sendiri, saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan sakit-sakit saya. Atau saya percaya sakit ini tidak bertahan lama. Saya pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Misalkan sakit di kepala, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus jamah dan sehingga saya sehat kembali, sembuh kembali. Banyak hal yang lain. Kita katakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan yang positif, yang benar, dan yang menguatkan iman, sakit penyakit dalam tubuh kita akan sembuh. Nah, bukankah firman Tuhan berkata di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah apa, Nava? Hati yang gembira adalah, tahu ayatnya, ada lagunya. Hati yang gembira adalah, atau dibuka, Amsal 17 ayat 22, Nava. Berapa? Amsal 17. Ayat 22. Ini sudah terlalu sering ayat. Amsal 17 ayat 22.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Iya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hati yang gembira itu apa? Keluar dari perkataan kita yang positif, membangun iman, keluar dari mulut kita yang mengucapkan pujian penyembahan pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Kita akan sembuh dengan sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bandingkan kalau ketika sakit terus berkata, memang aku sakit-sakitan kayak gini, saya nggak berdaya, tidak lama lagi mati. Buat apa aku hidup kalau sakit-sakitan? Saya manusia paling merana, paling menderita. Sakitku tidak akan sembuh. Tentu tidak akan mengalami kesembuhan. Orang malah akan cepat mati. Kalau semakin memperkatakan yang negatif, yang melemahkan iman, tentu ya tidak akan bisa ada kesembuhan. Karena apa? Kata-kata kita itu melemahkan iman kita ketika kita mengeluh atau memperkatakan yang. Tapi kalau kita berkata yang positif, meskipun kita sakit, kita akan mengalami kesembuhan. Meskipun kita kekurangan, Tuhan akan memberkati. Diperkatakan yang positif, perkatakan firman Tuhan, kita akan dikuatkan. Yang pertama, Tuhan adalah sanggup menyembuhkan penyakit kita. Jehovah Rafa. Dan dua, tindakan medis hanya perantara. Tiga, penyembuhan paling sederhana. Perkatakan firman Tuhan. Maka tubuh kita akan sehat, sembuh, dan pulih. Percayalah kuasa kesembuhan itu masih berlaku sampai saat ini. Ya, kita akan sharing sakit apa yang menurut kalian berat, menurut kalian susah, tapi kalian mendapatkan kesembuhan dari Tuhan secara ajaib. Baik ketika kalian berdoa, tiba-tiba sembuh sendiri, atau ketika ke dokter ternyata, gak lama sembuh. Sharing dari saya, ketika 2020 bulan Desember, pada akhirnya saya yang giliran kena COVID. Saya ngikuti berita orang kena COVID satu persatu. Saya kira saya aman, ternyata saya pun juga kena COVID. Saya kena COVID, masuk di ruang isolasi. Ketika saya masuk di ruang isolasi, ya semua serba tidak enak. Obat yang diminum besar-besar, jumlahnya banyak. Sekali minum harus 5 obat. Dan setiap kali makan, jadi makan kan 3 kali. Terus bangun tidur sama sebelum tidur. Jadi 5 kali minum obat yang setiap kali minum jumlahnya banyak dan besar-besar. Tentu tidak menyenangkan. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong, saya tidak tahu bagaimana, tapi saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya nggak ngerti. Situasi saya juga tidak menyenangkan. Sering muntah, sering mual. Kumpulnya dengan orang-orang yang sama-sama COVID di ruang tertutup. Tapi mujizat Tuhan, bersyukur sekali. Di hari yang keempat, ketika infus tidak bisa masuk lagi ke tangan saya, dicoba tangan kiri, tangan kanan tidak bisa. Akhirnya dokternya berkata, sudah tidak usah pakai infus. Hari keempat kondisi saya sudah mulai membaik, saya tidak perlu pakai infus. Jadi saya tinggal nunggu waktu aja, tinggal nunggu waktu untuk pulang, tapi tidak boleh pulang dulu. Harus 10 hari di rumah sakit. Puji Tuhan, saya tidak repot-repot pakai infus, ganti baju, aman, mandi ya, aman. Kalau perlu keperluan ke kamar mandi, misalkan untuk buang air, saya nggak perlu repot-repot. Kalau orang-orang yang lain, mereka ke kamar mandi harus bawa infus yang pakai tiang itu, Kak. Kalian tahu kan? Ada tiang gantungan untuk infus. Nah, kalau ke kamar mandi bawa infus berapa repotnya. Belum lagi kalau ganti baju, sangat susah. Tapi puji Tuhan di hari keempat, saya boleh tidak pakai infus. Dan saya aman segala sesuatunya. Saya seperti orang yang nginep di hotel aja, padahal di rumah sakit. Jadi tinggal makan, minum, bebas. Sampai akhirnya hari ke-10 saya dinyatakan sudah aman dari COVID dan saya boleh pulang dengan kondisi yang lebih baik. Jadi itu puji Tuhan, itu saya sharing saya bahwa Tuhan sembuhkan saya dari COVID gelombang pertama tahun 2020. Elva, pernah mengalami situasi apa yang menurut kamu bahwa ini sakit, menurut saya berat, puji Tuhan sembuh. Eh, Kalau Nelvi sih sakit yang nggak parah banget belum pernah, puji Tuhan. Paling kayak panas gitu. Cuman pernah sekali waktu itu sakit. Nggak tahu sih sakit kenapa. Mungkin karena jarang minum waktu itu. Jadi kayak di bagian kayak pinggang sebelah kiri apa kanan gitu ya waktu itu. Kanan waktu itu sakit banget yang nggak bisa banyak gerak.
banget. Kalau banyak gerak, terlalu banyak gerak, eh, bisa sakit gitu kan. Itu bisa sampai semingguan lebih gitu. Nah, terus di situ udah lumayan agak takut lah kenapa gitu. Soalnya kalau orang-orang kayak gitu biasanya nggak nyampe seminggu kan, kayak sebentar doang. Aku sampai udah banting minum banyak banget, tetap apa masih sakit kayak gitu kan. Terus tapi lama-lama puji Tuhannya sembuh sendiri sih tanpa ke dokter. Oh, nggak sampai ke dokter waktu itu. Enggak. Ya itu, harus banyak minum air putih. Biasanya anak-anak muda itu malas minum air putih. Ya, jadi dehidrasi. Dehidrasi atau juga akhirnya ya apa imbas ke lambung. Apa pinggang ya, ke pinggang. Sekarang sudah mulai banyak atau tertib minum air putih atau belum? Atau masih jarang? Iya, semenjak semenjak itu jadi sering minum air putih sih, nggak bahkan nggak nggak bisa kalau nggak minum air putih banyak. Ya. Soalnya kalau sudah sakit, meskipun diminumi banyak ya tentu tidak ada pengaruhnya seperti tadi yang disampaikan Elva. Dia akan pelan 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 sampai semuanya pulih, sampai teratur di dalam. Oke, puji Tuhan. Niko, ada cerita sakit apa yang pernah kamu alami dan disembuhkan oleh Tuhan? Eh, Kalau sakit parah sih sampai parah banget tuh nggak pernah, cuman pernah waktu SD itu sakit apa gondokan itu, sakit banget di leher sampai kalau tidur aja nggak nyaman banget. Kalau sembuhnya itu dikasih belawu ke Oh leher, iya. Hmm. itu sampai rada nggak nyaman tidurnya soal takut kena kasur Sampai itu. apa ada apa ini ada benjolan gitu di leher? Enggak. eh iya Pak, cuman nggak sebesar kayak orang-orang yang pernah saya lihat, Hmm. cuman tetap sakit sih ngerasain. Terus dikasih belawu tadi, akhirnya sembuh. eh Perlahan sembuh walaupun lama, itu sampai ngerengek-ngerengek sama mama. Ya, puji Tuhan. Semua pengalaman kesehatan yang kita alami itu memberikan pembelajaran yang baik supaya ke depannya ada hal yang harus kita hindari, ada hal yang harus kita kerjakan. Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk sharing kita hari ini. Yang lalu yang doa siapa? Niko ya? Nelpa Pak. Benar, Pak. Niko, berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Pak Oki Tuhan. Berkati supaya firman ini menjadi rema bagi kehidupan kami dan bisa kita terapkan di aktivitas kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba Pak Oki Tuhan, mudahkan rezekinya ya Tuhan, sehatkan kesehatannya ya Tuhan, dan berkati juga kesehatan aku dan Alfa dan keluarga kami ya Tuhan, Papa, Mama ya Tuhan. Berkati supaya mereka berdua bisa mendampingi kami hingga Tuhan nanti Tuhan. Berkati aku dan Eva juga supaya bisa lancar di akademi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Niko Rafa. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan.